Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sobat Persada TV. Hari ini kita kembali di podcast Nandur Pece, Dunia Pece, Akhirat AP. Nah, Alhamdulillah tadi kita sudah bincang-bincang dengan teman-teman di UINSA, tadi dengan Mas Rosyid dan Mbak Arfi. Sekarang saya bicara dengan ada yang ganteng, ada yang cantik juga ya. Mas Rafli adalah yang ganteng ini, Mbak Novi yang cantik ini. Alhamdulillah hari ini kita akan bincang-bincang sharing-sharing santai gitu ya, Mbak. Jangan tegang, santai aja ya. Jadi kita bicara-bicara nih. Ini kan kalau masa-masa kuliah gitu ya. Biasanya kalau pada saat-saat istirahat itu waktu-waktu luang tuh anak-anak teman-teman tuh ngisinya dengan waktu luang tuh apa sih kira biasanya? Ini kalau dari saya sendiri ya Pak ya. Kalau misalkan jadwal kita itu misal ada pagi, ada siang, ada sore kan. Kalau siangnya nggak ada, cuma pagi atau menjelang sore biasanya. Kalau udah selesai jam pagi itu, saya itu kadang ke perpus sama teman-teman kan. Kalau ada tugas, ngerjain tugas. Wah, ideal banget ya ke perpus anak ini anak. Kalau ada tugas, anak ini ya suka baca buku ya nih. Terus. Kalau belum ada tugas dadakan, kita biasanya ke kos teman kita. Kos teman kita. Nah, ngelupi. Belum Mbak, enggak ya. Ada itu. Biasanya ke kos teman, beli makan, terus makan-makan, terus ngobrol dulu di kos. Istirahat, nunggu jam berikutnya. Terus ada juga yang ke warkop kan, ke ngobrol-ngobrol. Ngapain tuh ke warkopnya? Soalnya bukan di warkop sebenarnya, kafe UIN. Kafe UIN. Kantin. Oh, kantin. Kantinnya juga kan Pak. Kalau kantin itu kalau jamnya deket, misal pagi udah selesai itu siangnya ada jam lagi. Itu baru biasa istirahat di kantin, ngobrol-ngobrol kantin. Nah kalau jamnya lama itu istirahat di kos temen gitu. Kalau Mas Raffi pernah ngelihat teman-teman yang waktu luang-luang, ya bukan jadi kampus sih, mungkin teman-teman waktu luang tuh banyak memanfaatkan waktu luang itu ngapain sih biasanya? Biasanya, ya apalagi saya laki-laki ya. Ya biasa anak-anak itu kalau habis jam kelas masih ada luang waktu ya buat main ke warkop. Warkop itu. Ngapain? Ngopi aja gimana? Ngopi, main game biasanya. Main game ya. Ini ngomong lagi musim slot-slot itu gimana tuh sekarang? Wah, alhamdulillah anak-anak nggak ada yang main slot aman. Nggak ada ya? Nggak ada. UINSA tuh nggak ada yang main kayak chip sekarang kayak gitu tuh? Nah itu kemungkinan kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Ada lah. Tapi mungkin teman-temannya kamu, circle kamu mungkin nggak ada kali ya? Iya nggak ada. Oh gitu. Bener nih nggak ada nih? Iya insya Allah nggak ada. Amin. Tapi pandangan teman-teman kamu di UINSA nih tanpa melihat satu mungkin fikih ya. Tapi bagaimana sih pandangan kamu tentang apa sih kayak game online sendiri itu? Game online sendiri? Gimana itu sebenarnya? Teman-teman ada nggak sih ikut game online gitu? Pernah dengar nggak sih? Ada benar. Pernah dengar ya? Iya. Terus ada yang sampai kebablasan, mungkin sampai lupa waktu gitu ada nggak? Oh ada Pak. Ada. Gimana itu coba? Maksudnya gimana itu? Ya mereka kan biasa kan kayak cerita meskipun pas ya itu kayak luang waktu itu kadang kita main Mobile Legends, kadang-kadang sudah waktunya masuk masih dilanjutin sebentar. Ya. Karena asik banget gitu asik banget Pak. Nah kalau asik banget kayaknya udah melakukan tuh enggak juga ya? Enggak. Saya nggak pernah ikut main kan. Oh gitu. Tapi dipermainkan. Ikut memainkan juga sama. Ya, nah, kita sama-sama pemain. Iya. Jadi game online itu di sana ada tapi nggak banyak ya. Karena kan saya lihat itu di beberapa tempat itu di warkop juga banyak. Jadi ngapain sih ini? Kayak memperjuangkan apa nih? Memperjuangkan hidup dan mati. Dan mati ini gitu. Oke ya, seperti itu ya. Biasanya mengisi waktu luang ya. Tadi kan ada yang belajar, ada yang main game juga, gitu kan. Ada yang main-main ke perpus, gitu kan ya. Terus kalau kita bicara tentang sebagai mahasiswa, manajemen zakat wakaf ya. Menurut kalian sebenarnya teman-teman seusia kalian ini memandang zakat itu bagaimana sih sebenarnya? Sepengetahuan mereka loh. Kalau kalian kan sudah jelas tuh manajemen zakat wakaf. Kalian pernah nggak punya pandangan apa sih zakat itu gitu? Atau mungkin mereka paham nggak sih sebenarnya? Coba mungkin dari Mbak ini dulu gimana? Yang saya mengetahui gimana itu? Kalau teman-teman yang bukan prodi manajemen ya Pak. Kalau teman-teman sekitar saya yang bukan prodi manajemen zakat, itu kebanyakan itu kayak kenapa sih kok zakat gitu? Apa yang dipelajari dari zakat? Kan cuma zakat, apa yang harus dipelajari gitu. Gitu ya. Terus nanti kerjanya ngapain gitu? Kerja di mana? Gitu ya. Jadi kayak justru malah
malah bertanya ya. Padahal kalau kita berpikir ya, Mas ya, bahwa sebenarnya zakat itu adalah merupakan rukun Islam kan ya. Tapi kalau kita mau berpikir lagi, anak TK itu ada namanya apa nih kalau manasik haji diajarkan kan ya. Tapi kenapa zakat tidak? Nah di sini kan pertanyaannya kan ya. Padahal zakat itu adalah sesuatu yang wajib. Haji wajib, manis atau ilai sabila kalau mereka dalam kondisi mampu kan gitu ya. Nah, di sini yang perlu kita pahami, tapi di dalam zakat tidak ada kata nggak mampu sebenarnya. Dalam konsepnya itu kan ya. Nah, berarti tadi dikatakan apa sih yang dipelajari nggak paham, banyak yang paham ya. Jadi lebih baik berarti kita dengan mengambil manajemen zakat ini kan seharusnya juga mengedukasi zakat. Sempat nggak ngomongin ke temenmu itu tentang zakat gitu? Pernah nggak sih ngajak orang tentang zakat, ngobrol tentang zakat itu pernah nggak sih? Pernah sempat waktu itu kurang lebih seminggu atau 2 minggu yang lalu lah. Ya kita ya dimagang di sini sambil ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol edukasi. Ya bukan tentang zakat sih sebenarnya, dia tanya kalau misalkan dia punya uang nih, nah terus membelikan makanan, itu gimana maksudnya, atau tetap di infak atau sedekah gitu. Ya tanya-tanya seperti itu. Ya saya bilang ya termasuk sedekah kan, memang dia memberikan secara ikhlas pada temennya gitu. Oh gitu. Kadang-kadang ya juga ada yang tanya zakat mal itu berapa. Ada ya begitu ya. Jadi memang sebagai seorang mahasiswa yang di manajemen zakat wakaf gitu ya, kan punya kayak semacam apa sih kewajiban ya mengedukasi zakat ke masyarakat kan gitu tuh. Oke gitu ya. Berarti kayak gitu ya. Terus kalau di situasi yang sekarang ini ya, apa sih sebenarnya permintaan teman-teman ya, atau bahkan di usia kalian Gen Z ya ini, itu zakat itu harus kayak apa sih menurut pemikiran kalian tuh? Lembaga zakat itu harus begini gitu. Ada nggak sih pemikiran begitu tuh? Mungkin dari Mbak Novi dulu, gimana tuh kalau kamu punya pemikiran lembaga zakat itu mestinya begini gitu, atau ada satu idealisme gitu? Sebenarnya pas belum magang itu belum tahu pasti ya Pak, lembaga zakat itu gimana. Terus pas magang kan baru tahu, kayak ada yang di lapangan sendiri, ada yang di kantor gitu kan. Terus ada yang bagian ngedit buat media sendiri kan. Jadi ya untuk pandangan kalau lembaganya harus gimana sih, kayaknya belum ya. Iya, kayaknya masih belum tahu, masih pengen mempelajari gimana sih ke depan gitu ya, sehingga punya satu ide kreatif, ide besar itu kan ya, karena sebenarnya salah satu tugas dari negara tentang lembaga zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Satu diantaranya itu tuh. Jadi mungkin kalian punya, apalagi punya ide, punya cara gimana Pak seperti ini harusnya begini gitu, punya nggak sih sebenarnya? Mungkin Mas Rafli ada nggak, atau punya kepikiran lah mungkin sedikit gitu tuh? Kepikiran mungkin seperti ini Pak. Lebih setuju kalau di Indonesia ini full dalam pengelolaan zakat, lebih full ke misalkan kalau punya negara ini apa, Basnas ya. Basnas. Nah lebih full untuk Basnas. Jadi kan untuk lihat di kayak Saudi Arabia itu kan diurus full oleh pemerintah dan diwajibkan. Kalau nggak dilaksanakan oleh orang yang apa namanya berwajib zakat, sudah itu dihukum. Hukum gitu ya. Ada hukumannya, ada dendanya. Oh gitu, langsung ada dendanya gitu ya. Jadi pengennya gitu. Kalau di Indonesia dengan bisa menggali potensi kayak gitu, itu bisa salah satu untuk contoh. Oh solusi. Gitu. Jadi orang itu, masyarakat itu berzakat ya di lembaga zakat itu sendiri, baik Basnas itu kan yang diatur pemerintah itu. Jika tidak ada apa namanya yang berzakat, maka ada istilahnya itu semacam apa sih peringatan lah gitu ya. Itu seperti itu ya, pengennya begitu ya, tegak ya. Ya oke, kita ngobrol-ngobrol santainya itu aja. Jadi saya rasa teman-teman semua juga sudah megang di sini, mudah-mudahan dapat hikmahnya ya. Kemudian juga tetap punya kewajiban untuk mengedukasi zakat kepada masyarakat. Tentu sebelum mengajak masyarakat kita dulu kan biasanya ya. Jadi jangan sampai kita ngajak aja kita sukanya nggak zakat gitu kan. Coba kita arah ke sana kan gitu. Oke teman-teman semua, terima kasih atas waktunya, dan hari ini cukup di podcast hari ini yang kita gagas, yaitu nandur pecik, donya pecik, akhirat api. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.